شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد للذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه المتقين بالإيمان وما جاء به رسوله بالحكمة والآيات وكشف عن قلوب أحبابه خباب الجهالة والضلالة ويشرع له من الباقيات الصالحات ما يتبعون به منهج الجنة فضلا منه ونعمة وربك يخلق ما يشاء ويختار من المخلوقات. أحمده سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات وأشكره على ما سعده من الإنعام والبركات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها على درجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور liyuwafiyahum ujrahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur.
Sadaqallahul Maulanal Azim wa Rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana malam ini kita bersama-sama datang ke tempat majelis ilmu yang setiap malam Kamis atau Rabu malam Kamis yang diajarkan, yang mengambil dari kitab dari Al-Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, barakah dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, inayah, inabahnya sampai khasyahnya, semua datang dari Allah Ta'ala. Terutama kita berharap agar terus menerus rahmat itu diturunkan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita sekalian, famili kita, dan yang mendahului kita, terutama murid-murid kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya. Dan bagi yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, taufik hidayahnya, cahaya dari rahmat Allah Ta'ala, yaitu pengampunan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan beban-beban yang berat pada kita mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatnya dan menggantikan dengan kemurahan-kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi'i Musyafa' Nabil Akram Al-Akramin, Nabil Awalin Akhirin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama ahli keluarganya dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan atau wiridan amalan sholawat yang kita baca tidak disia-siakan, kecuali dapat balasan rahmatnya dan pengampunannya. Dan yang jelas mudah-mudahan syafaat itu sampai masuk di dalam naungan-naungan pada mahsyar, yaitu dimasukkan semua, digiring dalam keadaan masuk surga. Amin. Dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama sahabat dan keluarganya semuanya, dan sama wali-walinya Allah. Amin. Para hadirin hadirat majelis ta'lim al-munawwarah yang kami cintai, malam ini kita membicarakan masalah lawan katanya daripada kedengkian, yaitu rindunya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita pandang melihat dari belas kasihan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau sudah memperhatikan kelemahan dan kekurangan diri sendiri, maka kita akan mendapatkan dari apa yang disebut nikmat. Dan tidak ada padanya untuk berburu-buru atau mengalir yang namanya nikmat itu, karena Allah memberikan rahmat itu di dalam hati seorang mukmin, sesuai dengan ayat Basyiril mu'minin bi anna lahum minallah fadlan kabira. Digembirakan orang-orang yang beriman. Fadlan artinya diberikan fadilah, kemanfaatannya.
kabira, itu besar. Jadi nikmat-nikmat orang yang beriman itu besar, fadilahnya besar, manfaatnya besar. Ini salah satu keuntungannya. Dan menjauhkan dari kekeruhan. Dan yang didapatkan di dunia itu hanya sebagian kecil nikmat. Ada nikmat dunia illa qalila. Karena nikmat di dunia ini hanya sedikit sifatnya. Tapi yang sebenarnya nikmat itu yang paling besar, dapat daripada melihat Allah, ma'rifatullah. Jadi dengan melihat keajaiban-keajaiban Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa kebesaran dan keagungan. Kalau sudah mendapatkan ma'rifat dan sifat-sifatnya sampai kepada af'alnya, itu perbuatannya, maka akan melihat keajaiban alam, malakut langit dan bumi. Dan yang demikian dirasakan orang-orang yang beriman yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tidak merindukan kepada Allah atau tidak mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka dia salah satu manusia yang rugi, tiada memperoleh kelezatan yang hakiki. Dan bisa dikatakan manusia yang lemah dari keinginannya terhadap Tuhannya. Seperti orang, perumpamanya orang laki-laki yang lemah sahabat, yang mana tiada ingin kepada kelezatan bersetubuh. Itu orang yang lemah, atau disebut impotens, apa? Impotens. Jadi orang yang tidak semangat kepada Rabbul Alamin adalah orang yang lemah sahabat. Seperti anak kecil yang tiada ingin kepada kenikmatan atau ingin memiliki sesuatu, dan dia tidak tahu sesuatu, itu anak kecil. Maka seperti itulah kelezatan ma'rifat kepada Allah Ta'ala yang khusus diketahui oleh orang yang beriman. Maka firman Allah Ta'ala, wa qalu ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat ini surat An-Nur ayat 47. Artinya laki-laki yang tidak dipermainkan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah, abadikan Allah. Dan tidaklah rindu kepada kelezatan-kelezatan dalam ibadatnya.
Karena sifat rindu setelah merasakan, sesudah merasakan, yaitu zauq. Jadi ibadat ini adalah zauqiyah. Jadi rasanya ada begitu nikmat dan lezat, ingin tambah. Tapi kalau nggak lezat nggak tambah. Nah, sifat ibadat juga merasakan kelezatannya, bukan sebagai kebutuhan saja, tetapi menambah kebutuhan. Jadi kelezatan artinya menambah kebutuhan. Dan siapa yang tidak merasakan dalam ibadatnya, niscaya dia tidak akan mengenalnya. Dan siapa yang tiada mengenalnya, niscaya dia tidak akan merindukannya. Dan siapa yang tidak merindukannya, niscaya tiada akan mencarinya. Dan siapa yang tidak mencarinya, niscaya tidak akan dia pernah untuk mengetahuinya atau mengenalnya. Dan siapa yang tidak mengetahuinya, niscaya kekallah abadi bersama orang-orang yang tidak diberikan, yaitu orang-orang al-mahrumin. Al-mahrumin itu orang yang tidak diberikan, karena tingkat yang paling bawah. Jadi status rendah orang awam. Inilah yang disebut jalan menuju jalan Allah, disebut menempuh, itu sulukiyah. Jalan yang menempuh tidak ada yang sedang atau lemah, tapi keinginan yang difokuskan. Seperti orang memanah burung, mengambil tanah. 5 orang, mereka akan berpikir, ada yang kami membunuh burung itu untuk makannya, ada yang membunuh burung tadi untuk nafsunya, untuk kesenangannya, ada yang membunuh burung ini hobinya, nggak pakai perasaan, ada yang membunuh burung ini untuk mengetahui ketajaman dia mengambil fokus, apa kakinya atau dadanya atau lehernya. Ada yang satu orang lagi yang terakhir, dia fokus bagaimana membunuh tetapi tidak menyakitkan, artinya dalam keadaan sekarat. Kalau diambil kena sayapnya sekarat, kalau kena kakinya luka, kalau kena dadanya masih sekarat. Yang satu berpikir ya membunuh lewat nafas leher tenggorokannya. Ini satu-satunya dengan memanah tadi, maka habis riwayat burung tadi, sehingga tidak memberatkan beban kepada si burung tadi. Ini letaknya di titik kepuasannya. Yang satu membunuh karena ingin makan burung dara itu, atau yang satu membunuh kepuasan, atau raja tega senang membunuh, hati kejam. Tapi satu dia memanah membunuh tadi untuk membuktikan ketajaman di dalam pandangannya, mana yang kami panah. Bukan asal memanah seperti hanya orang berzikir kepada Allah Ta'ala.
Ada orang yang sholat asal sembahyang, sholat walaupun tidak khusyuk. Ada orang sholat karena nafsunya, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak berarti. Yang satu menuruti perintah yang tidak tahu apa perintah itu. Yang satu sholat kepentingan perutnya. Yang satu sholat menyakitkan dirinya. Ada sholat menyakitkan dirinya karena pantulan. Nah, sholat menyakitkan dirinya yang tidak jujur sama Allah Ta'ala. Nah, itu memanah apakah kakinya atau dadanya sekarang. Ada yang sholat sekarang, ada yang sholat kena posisinya, kena tenggorokannya, cepat meninggal, yaitu sholat orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Jadi sholat menumbuhkan rohnya, bukan sholat menumbuhkan nafsu dan jasadnya, tapi rohaniahnya yang sholat, yang menghadap Rabbul Alamin, bukan badannya. Sholat yang sekarang dia nggak kena asal sembahyang. Ini sekarang baik hidupnya, ekonominya, badannya, ilmunya, amalnya. Jadi sekarang ini termasuk golongan kelalaian dan tidak menginginkan jumpa dengan Tuhannya. Jadi sholat bilika artinya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini yang disebut dipermainkan dengan perniagaan kesibukan dunia, jual belinya dipermainkan. Dari kata-kata zikrullah, mengingat Allah, sampai dia sholat pun tidak mengingat Allah. Sholatnya mengingat selain Allah. Nah, ini sholat orang sakit. Sholatnya orang sakit mengingat selain Allah. Jadi tidak mengingat Allah, tapi mengingat kepada usaha dan keinginannya, dan tidak merindukan kepada kelezatan-kelezatannya. Dan sholatnya memang tidak ada apa-apanya, jadi nggak ada lezat. Mulai takbir, iftitah sampai baca Fatihah nggak ada lezat, nggak ada niat. Kalau rukuk ini punya pengabdiannya, begitu sujud melihat kelemahannya dan kebodohannya, begitu duduknya mengingat atas dosanya, maka dia duduk ingat dosanya. Rabbi firli. Ini sholat yang merasakan nikmat, bukan Allah Akbar dibaca di lidahnya, di lesannya, pikiran kacau galau, kemudian cuman badan tubuhnya yang bergerak, tetapi tidak merasakan kelezatannya. Nah, inilah ukuran sholat yang tidak dapat petunjuk dari Allah. Ada yang sholat tidak dapat petunjuk dari Allah. Dia mengatur petunjuk dirinya sendiri, bukan dari Allah. Satu contoh, ditanya, rezeki dari mana? Kau dapatkan rezeki dari mana? Dari Allah. Semua orang mengatakan rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya
Rezeki itu bukan dari Tuhanmu, tetapi dari petunjuk kamu, dari akal kamu. Ini tawakal akalnya. Dia memutuskan satu perkara dari akalnya dengan pengetahuannya, bukan dari Allah. Kalau petunjuk dari Allah, berjalan dari Allah, kemudian akal berpikir kebesaran Allah, di situ Allah mengurusi. Nah, itu rezeki Allah. Tetapi karena manusia yang mengatur program, Allah ditinggalkan. Nah, kalau Allah sudah ditinggalkan, berarti manusia yang berprogram. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah Allah. Ini yang dilalaikan, mengingat dari Allah. Waman yashu an dzikri rahman mukayyid lahu syaitana fawalahu qarinun. Surat Al-Jum'ah ayat 36, yang artinya siapa yang tidak mempedulikan pengajaran Tuhan yang pemurah itu, akan kami adakan baginya orang jahat atau syaitan, dan itulah yang menjadi temannya, jadi sahabatnya. Jadi kalau tidak mengikuti dari aturan Allah wa Rasul, maka dia akan bersahabat dengan Tuhan. Siapa temannya? Faulaika, sejenis, seirama, serombongan, nggak bisa didustakan. Kalau ahli ibadah, dia kumpul sama ahli ibadah. Kalau ahli selawat, kumpul sama ahli selawat. Kalau ahli dunia, kumpul ahli dunia. Itu sudah nggak bisa dibohongkan. Dan untuk bergerak mengikuti orang saleh berat. Untuk ibadah banyak berat. Ini. Andai kata melakukan, terpaksa. Ya ada. Kosong. Ini perumpamaan. Jadi tidak peduli dengan ajaran Allah Ta'ala. Ini jauh dengan sendirinya, pelan-pelan, jauh, pelan sendiri, hilang sendiri. Menjauh. Jadi enggak seiring lagi. Bukan menambah, ingin mendekat, mengurangi. Jadi bukan mendekat, menambah kecintaannya, menambah keyakinannya, menambah rasa takutnya. Tidak, tapi dia mencari sesuatu selain Allah. Begitu. Jadi untuk menambah ilmu, enggak ada. Dan merasa puas dan cukup dari dirinya. Kalau sudah cukup puas, itu aja ilmunya, itu syariat saja, itu cuman ini itu aja. Itu orang kurang akal. Dan memang ukurannya, batasannya seperti itu. Zikir tidak mendapatkan apa-apa, doa tidak mendapatkan apa-apa, sholat tidak mendapatkan apa-apa, mundur. Sudah pasti bukan menambah kecintaannya, kerinduannya. Nah, rinduan tadi disebabkan merasakan. Setiap yang merasakan nikmat dan lezat ingin menambah, disebut ziyadah.
Ziyadatun artinya menambah. Setiap yang bertambah itu nikmat. Dan setiap apa yang nikmat itu dari Allah Ta'ala. Ya, maka orang yang mencari nikmat selain nikmat jumpa dengan Allah berarti nikmat syaitan. Nah, dengan berdalih agama, dengan berdalih ibadah, tetapi dia mencari nikmat, maka menurut Sayyidina Ibrahim Adham, diriku terhalang oleh 3 perkara. Yang mana aku tidak bisa meninggalkan dari makanan yang haram masuk di mulutku, walaupun 1 sendok. Ini terhalang dengan Allah. Yang kedua, aku terhalang diriku dengan Allah karena aku merasa aman dengan yang apa aku miliki. Jabatan aku punya, rezeki aku punya, penghasilan aku punya, aman untuk keluargaku. Nih. Kemudian yang ketiga, aku merasa sedih karena nikmat yang terlepas dari tanganku. Dari saat nikmat diambil oleh Allah, dia sedih. Dia bingung. Nikmat diberikan dia merasa aman, saat rezeki diambil oleh Allah dia merasa gelisah. Ini terhalang. Sholatnya jadi nggak karuan, ibadatnya nggak karuan, ya, doanya nggak karuan karena terhalang. Maka jelas antara yang demikian itu sangat penting menurut Al-Imam Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu. Maka kalau orang yang tidak mengetahui seperti itu, dia termasuk golongan yang disebut al-mahrumin, orang yang tidak diberikan hak, artinya mengenal Allah. Kalau sudah kesibukan dan dunia itu sebagai teman dan sahabatnya, ini semakin jauh ibadahnya. Sebenarnya makin jauh. Yang diurus kepentingan dunianya makin kuat, makin lemah taatnya kepada Allah. Ini sudah jelas. Menambahkan satu sisi, mengurangi satu sisi, pasti yang lain berkurang. Apalagi mengetahui bahwa Al-Quran itu mujizat. Jadi kalau kita melihat sholat ini adalah pokok masalah yang paling kuat. Maka orang-orang aulia itu sholatnya nggak ada yang sedikit, dari minimal 500 rakaat sampai 1000 rakaat, untuk menundukkan hatinya, untuk menundukkan nafsunya agar jangan sampai mengingat dunia. Nah, tujuan untuk mengingat Allah, begitu lepas 1 jam, 2 jam sudah mengingat selain Allah, ini sudah menuju kekufuran. Nah, kekufuran ini pasti dia meninggalkan syukur kepada Allah. Nah, kalau sudah hilang syukur, muncul sifat dengki itu. Nah, sifat dengki merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ini dengki, sudah dengki. Butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh penghormatan.
keselamatan, tetapi sebenarnya dia tidak memilikinya. Wa qalu ta'ala, wadda kasirun min ahlil kitab wa yaruddu la yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Surat Al-Baqarah 18. Kebanyakan dari orang-orang keturunan ahli kitab ingin kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, disebabkan kedengkian dalam jiwa mereka. Nah, ini tadi sholat jelek. Kalau sholat jelek timbul dengki, ya kan? Ini tidak dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari melewati depan orang Yahudi, orang kafir Yahudi. Bahkan diejek Rasulullah SAW. Itu siapa? Anak kecil sedang ngapain orang dewasa? Jangan ngikuti agama Muhammad. Setiap lewat anak kecil tidak manggil Rasul atau baginda atau Nabi, panggil aja namanya. Bahkan diejek. Pada satu saat si Yahudi ini, anak kecil ini sakit, rumahnya jauh. Didengar itu sakit sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah bebas dari dengki, bebas dari marah. Maka datang Rasulullah SAW menjenguk orang si sakit Yahudi yang kecil. Menangis Rasulullah SAW melihat anak kecil ini sakit. Ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maukah kamu masuk Islam? Karena kasih sayangnya Rasulullah SAW mengendus rambut yang si anak kecil yang menghina tadi. Dengan belayan kasih sayangnya Rasulullah melebihi dari bapak ibunya, si anak ini ikut menetes air mata. Masuklah kamu Islam, bacalah syahadat. Ada bapak ibunya, yang bapak ibunya orang Yahudi, orang Nasrani. Melirik si anak ini tadi sama bapak ibunya, takut. Hatinya mau ikut Rasulullah SAW karena lebih besar kasih sayangnya yang ditumpahkan kepada anak tersebut. Langsung kata si anaknya memandang bapak ibunya. Akhirnya bapak ibunya mengiyakan, ikuti Abu Qasim, ikuti Nabi Muhammad SAW. Langsung dibacakan asyhadu an la ilaha illallah, mengikuti si anak tadi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Keluar rumah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dengan baca syahadat tadi, meninggal. Keluar Nabi kita Muhammad SAW sambil tersenyum bahagia. Di sini kepuasan Nabi kita Muhammad SAW yang menyelamatkan anak ini yang harusnya nanti seluruh keluarganya akan masuk api neraka, tapi karena dia masuk Islam, di sini tersenyum Rasulullah SAW sambil meneteskan air mata yang namanya bahagia. Bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Melihat keberhasilan daripada satu orang
yang harusnya masuk neraka akhirnya masuk di dalam surga. Berkat semua ini hilang rasa dengki, yang ada kasih sayang di antara mereka, yang tidak ada kepentingan mementingkan sesuatu kecuali menaburkan benih kasih sayang, tidak bermusuh-musuhan dan tidak saling jatuh menjatuhkan. Ini sifat Rasulullah. Ini orang kafir. Orang yang sudah Yahudi masih ada kasih sayangnya. Bagaimana sesama Islam, bagaimana sesama jamaah, bagaimana sesama teman. Nah, ini yang kita tiru. Ini sebenarnya hasil dari ketaatan kepada Allah Rasul, yaitu ibadat sholatnya, sehingga menimbulkan tawaduknya. Begitu. Bahkan Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad Saudi Ratib, kenapa menjadi seorang wali kutub tadi? Nah, jadi semua wali-wali yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala tidak punya sifat dengki iri, nggak ada, dan tidak pernah niat untuk menjatuhkan orang, nggak ada. Itu sifat wali-wali. Kalau kita ingin jadi wali, itu saja syarat: hilangkan sifat dengki dan iri. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, menunaikan ibadat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan hati pemurah. Sabar, itu wali sudah. Kalau marah, tersinggung sama orang ini, jangan jadi wali, walau. Pada saat Al-Imam Abdullah bin Haddad, ya, itu gurunya adalah Imam daripada Imam Abdul Rahman Al-Atas Saudi Ratib. Di atasnya lagi, begitu diberikan wilayah kedudukan, kamu megang jabatan ini, dia tahu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas lebih tua. Tapi libas ini diberikan kepada, pakaian ini diberikan kepada Habib Abdul Haddad, dia tahu diri dia masih muda, maka serahkan yang tua. Mengalah yang namanya Habib Abdullah bin Haddad kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sama-sama saudara. Saat diberikan libas ini, serahkan yang lebih tua. Dia tidak terima, dia masa aku. Kemudian Habib Umar bin Al-Atas mengatakan, kenapa kau menolak semua libas ini padahal kau berhak menerima? Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, orang yang tawaduk itu, orang yang rendah hati itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengalah ini bukan dia kalah. Akhirnya libas itu pun diberikan kepada Habib Abdul Haddad. Nah, jadi orang bukan berebut jadi imam, tapi berebut jadi rendah hati. Namanya tawaduk, bukan menang-menangan. Karena apa yang digendaki oleh pendengki itu selamanya tidak akan pernah terwujud dan tercapai cita-citanya. Karena orang yang dengki itu menyesatkan dengan kehendaknya, tujuannya untuk menyesatkan kepada orang lain, jadi mengajak supaya sesat lainnya. Itu pendengki, hasud.
Sesungguhnya kehendak itu akan membuat dirinya kufur, kekufuran. Nah, tidak akan sampai orang yang dengki tadi. Maka kedengkian itu akan menghilangkan nikmat-nikmat ibadat, nikmat-nikmat beramal soleh. Karena orang-orang yang dengki, walaupun mengatakan diri adalah orang ulama atau orang alim atau orang ahli ibadah, tetapi sebenarnya kedengkian itu disebut orang yang bodoh atau dungu. Karena tujuan orang yang dengki ini semuanya minta hal khusus dikhususkan. Orang bodoh. Jadi semuanya minta hal khusus. Maka ketahuilah nikmat Allah Ta'ala tidak akan didapatkan, bahkan hilang nikmat-nikmat itu apabila dia ada rasa dengki itu. Maka kebodohan orang-orang yang tidak menyukai nikmat itu karena kedengkiannya. Baik urusan agama dan dunia itu jelas. Kalau manfaat pada agama, orang yang teraniaya, mazlum dari pihak kita, lebih-lebih apabila kedengkian itu membawa kita kepada perkataan dan perbuatan, mengumpat, mencela, mengolok, memfitnah, membuka rahasianya dan menyebutkan keburukan-keburukannya. Ini sudah termasuk golongan orang-orang yang dengki. Maka apabila kalian mendapatkan seperti itu, anggaplah itu berupa hadiah. Jadi orang yang jelekan gitu dapat hadiah. Dan katakan terima kasih, kau telah memberikan aku hadiah souvenir yang besar kepadaku, sehingga aku tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Begitu. Itu kedengkian. Sehingga engkau akan menemui di akhirat di mana Anda menjadi orang-orang yang dengki itu bangkrut, muflis, bukan mukhlis, muflis itu bangkrut. Yang diharamkan atas nikmat, sebagaimana kita diharamkan dari nikmat itu di dunia. Maka orang-orang yang dengki itu termasuk dapat adab dari Allah, yaitu adab kedengkian. Jadi adabnya berubah dengki. Jadi orang itu kalau dengki dapat adab itu. Adabnya cuma dengki terus sama orang, nggak pernah sembuh. Karena setiap orang yang mendapat nikmat dari Allah, dia selalu iri dan dengki. Maka putuslah hati ini di hadapan Allah Ta'ala. Karena kedengkian, ada sebuah syair yang berbunyi, musuh-musuh itu tiada mati, akan tetapi mereka hidup berkekalan, sehingga mereka melihat padamu nanti hal-hal yang menyakitkan. Jadi sifat dengki itu dari sifat iblis, itu kekal sampai hari kiamat. Jadi kalau punya sifat ini
kita harus hapus dengan dzikrullah, dirubah menjadi rahmat. Ini hal-hal yang menyakitkan. Senantiasa didengkikan di atas sesuatu kenikmatan. Sesungguhnya yang peroleh kesempurnaan ialah orang-orang yang didengkikan. Jadi orang yang sempurna ini banyak musuhnya, yaitu orang yang dengki, yang hasud, yang fitnah, yang ini. Itu orang yang sempurna. Bahkan tidak tahu orang-orang yang fana, orang sudah lezat ibadatnya kepada Allah Ta'ala, dia tidak mengetahui apakah orang itu mencintai, menghormati, mengagungkan, atau orang itu membencinya kepadanya. Dia tidak tahu karena sudah asik sama Tuhannya. Jadi dihormati, diagungkan gak merasa, dibenci, diiri gak merasa, terserah sakarmu. Paham? Dia asik dengan Rabbul Alamin. Kegembiraan musuh-musuhmu dengan kesedihan engkau dan kedengkian engkau itu lebih besar daripada kegembiraannya dengan nikmatnya. Jikalau ia mengetahui akan terbebasnya dari kepedihan, dengki dan azabnya, niscaya yang demikian itu adalah bencana yang paling besar dan malapetaka bagi orang pendengki. Tidaklah engkau tentang kesedihan dengki yang selalu engkau alami selain bagaimana yang diinginkan oleh musuh-musuh. Jadi senang kalau musuh mengambil jatuh, itu senang. Tapi tidak pernah tercapai maksudnya orang yang dengki itu. Jadi kalau engkau mengetahui bahwa engkau itu musuh dirimu sendiri dan teman-teman musuh-musuh. Jadi musuhmu sudah dirimu, ya teman kolegamu juga musuh-musuh. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, yang iri, yang ini iri. Karena manakala yang melihat engkau tidak memperoleh, pertama sama-sama menuntut ilmu, dia sama-sama ngaji, nggak paham ilmu, iri yang lain. Sama-sama ngaji tapi goblok. Kenapa dia bisa, saya enggak? Iri, ilmu iri. Kemudian tentang warak, hati-hati. Orang itu bisa hati-hati, kalau saya tidak. Kemudian dapat kemegahan, hasil, berhasil dia, iri. Dapat tambah harta, iri. Sama-sama orang ngaji. Penyakit. Ini yang tertentu untuk musuh kamu. Niscaya bagi engkau, niscaya iblis itu takut kalau engkau tidak memiliki yang demikian itu sifat-sifat dengki. Jadi membuat iblis takut gampang, ikhlas, tumpuk. Iblis itu bungkuk kalau orang ikhlas.
maka berusahalah untuk membentuk kebaikan-kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat, agar berserikat di dalamnya. Karena ada seorang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang menyintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan mereka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u man ahabba." Manusia itu bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita cinta sama orang alim ya sama, nanti akan kumpul di surga. Cinta sama bajingan, cinta, ya, cinta sama orang korupsi ya mati sama korupsinya. Maka cinta kepada orang-orang yang soleh itu niscaya kumpul bersamanya di surga. Man al-mar'u ma'a man ahabba. Nah ini salah satu, maka satu riwayat saya tambahkan, di mana seseorang itu sampai mencintai lebih dari dirinya, itu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kecintaannya manusia seluruh alam, bahkan binatang onta sekalipun yang tidak punya akal sampai meneteskan merindukan Nabi Muhammad SAW. Tidak punya akal. Begitu pula pohon dipanggil dengan Rasulullah SAW, keluar pohon itu bersama akar-akarnya, berjalan, kemudian tunduk, membungkukkan badan menghormati Rasulullah SAW. Ini meletakkan seluruh jiwa raganya, badannya, dirinya mutlak untuk Allah. Tidak mikirkan anaknya, istrinya, cucunya, usahanya, tidak. Tapi Nabi SAW mikirkan bagaimana setiap yang dilihat umat itu jangan sampai masuk neraka. Ini. Kalau kita mikir sendiri, neraka atau surga saya ini. Tapi Nabi SAW tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain jangan sampai masuk neraka. Ini sesuatu sejarah. Kalau sudah melepaskan dirinya mutlak untuk Allah, perbaikan dengan Allah, perbaikan akhiratnya, niscaya dia termasuk orang-orang yang akan dicintai seluruh alam. Bahkan ikan yang di laut mendoakannya, burung-burung mendoakannya. Kalau selalu orang bermunajat kepada Allah, bertawajjuh kepada Allah, seluruh manusia makhluknya, bahkan hewan pun akan mencintainya. Dan setiap hewan yang tidak punya akal mengucapkan salam kepadanya. Diperintah Allah untuk mengaguminya. Di satu peristiwa, ya, sampai pohon itu menangis. Pohon nangis melihat Rasulullah SAW. Banyak riwayat-riwayat diterangkan di kitab-kitab, bahkan dari serial Imam Basri radhiyallahu anhu, ya, tabi'in, pertama kali tabi'in yang ikuti sahabat serial Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Mengisahkan dalam Sahih Bukhari bahwa setiap hari Nabi kita Muhammad SAW sebelum dijadikan ini Al-Munawwarah Madinah itu menjadi masjid,
itu dulu tanaman, semua pohon kurma. Jadi belum ada masjid. Di situ Nabi kita Muhammad SAW selalu berkhutbah di antara pohon-pohon itu bersandar. Kumpul sahabat Amirul Mukminin mendengarkan khutbah beliau, dakwah beliau sambil sandar di pohon kurma. Pada satu saat para sahabat yang lain melihat sedemikian adanya, kasihan Rasulullah SAW kok bersandar di pohon kurma. Akhirnya dari bagian pohon kurma itu dipotong, dijadikan tiang-tiang daripada mihrab. Jadi kayak sekarang podium. Nah, dibikin cagaknya kemudian ini. Dari pohon itu tidak jauh dari Rasulullah SAW buatkan mimbar. Ini kejadian. Dan riwayat ini sampai dinukil sama Sayyidina Hasan Basri. Jadi riwayat yang besar. Bagaimana manusia yang punya kecintaan kepada Rasulullah SAW? Bagaimana dia surut dengan Rasulullah? Bagaimana dia itu mengurangi dari Rasulullah? Bagaimana dia itu makin berkurang dengan Rasulullah? Bahkan berani meninggalkan maulidun Nabi Muhammad SAW. Tidak malu sama pohon, tidak malu dengan pohon kurma, tidak malu dengan dirinya, tidak malu dengan Allah dan Rasul. Begitu saat di atas mimbar, hanya berapa meter dari tempat pohon yang dipotong, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengucapkan salam, mendengar ada suara tangisan yang menyayat, yang sangat keras. Tangisan itu bahkan sampai meretakkan dinding-dinding rumah tetangga daripada orang dekat pohon itu. Mendengar suara yang keras itu, siapa yang menangis? Didatangi sama Rasulullah SAW. Siapakah yang nangis? Ternyata itu pohon kurma yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 2 meter, bukan 200 meter, 2 meter dihindari oleh Rasulullah. Menangis pohon kurma itu. Bagaimana kalau kita meninggalkan pengajian maulid Nabi Muhammad SAW? Ini 2 meter pohon menangis, pohon kurma. Kenapa menangis? Karena engkau telah meninggalkan aku ya Rasulullah. Padahal mendengar khutbah Rasulullah hanya pindah di mimbar. Maka akhirnya Rasulullah SAW memegang itu batang pokok daripada kurma yang telah dipotong tadi, sambil berkata kepada pohon kurma, hai pohon kurma, kenapa kau sedih? Kenapa kau menangis? Karena kau telah meninggalkan aku, kata pohon kurma. Apakah kamu akan aku kembalikan batang pohon ini di dunia? Yang dulu dibuat mimbar 2 meter ini akan aku masukkan lagi di batang itu, dan aku minta kepada Rabbul Alamin agar berbuah lebih bagus, lebih banyak lagi untuk manfaat kamu. Tidak Rasulullah. Atau kau menginginkan, maukah engkau akan ditanamkan kelak di surga, akan kami tempatkan di surga, akan dimakan oleh para nabi-nabi dan dimakan para wali-wali, orang-orang yang masuk surga di dalamnya. Mereda tangisan daripada pohon kurma tadi, pelan-pelan suaranya, pelan-pelan, akhirnya hilang. Kerinduannya, gaibnya sama Nabi Muhammad SAW, kecintaannya kepada Nabi, sampai pohon kurma ini menangis dan meretakkan. Ini dinukilkan oleh Sayyidina Hasan Basri.
Maka akhirnya dengan mufakat dari para sahabat, itu mimbar akhirnya ditempatkan di pokok dari tiang pohon kurma, letaknya di atas pohon kurma yang ditebang itu, dan diletakkan sampai sekarang di mihrab Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Itu asalnya batang pohon pohon kurma. Jadi ada di pokoknya, dongkolnya itu ada di tengah daripada mimbar Nabi kita Muhammad SAW. Setiap malam bahkan merindukan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ingin jauh dari Rasulullah, tidak ingin jauh dari pandangan Rasulullah, tidak ingin tidak dilihat oleh Rasulullah. Bagaimana kita yang sekarang menjadi manusia yang punya akal tidak merindukan Nabi kita Muhammad SAW? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya sejarah untuk menghilangkan kedengkian, berarti menambahkan kerinduan kita kepada Allah dan Rasul, dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimana malunya kita pohon kurma saja sampai menangis ditinggalkan 2 meter oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita ditinggalkan pada hari kiamat, ditinggalkan di dunia sampai di akhirat? Naudzubillah, celaka manusia yang jauh dari Rasulullah SAW, yang tidak mengetahui sejarah. Di situ kerugian yang paling besar. Mudah-mudahan kita berlindung agar kita dipandang terus sama Rasulullah SAW. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Rabbi famfana bi barakati badinal husna bi hurmatin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Nabi tariqati wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi asani wa jazakallahu khaira jaza ya muniral kauni bil baladi. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi asani wa kullu yawmin taji farajan wa bi'ajilin tabil faraji. Rasulullah, salamun alaika Rabbi asani wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.